Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran matematika kelas 8 kali ini, materi yang akan kita bahas masih pada pembahasan bangun ruang sisi datar. Untuk pertemuan kali ini, kita fokus akan membahas bangun prisma. Mari kita simak video materinya. Prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N, dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Tahukah kamu kalau prisma ada berbagai macam? Bahkan balok dan kubus sebenarnya masuk ke dalam prisma, yaitu prisma segi 4. Nama prisma biasanya diikuti oleh bidang alasnya. Jadi, kalau alasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma segitiga. Ada dua jenis prisma, yaitu prisma tegak dan prisma condong atau miring. Namun, yang akan kita pelajari adalah prisma tegak. Sifat-sifat prisma tegak. Yang pertama, sisi alas dan sisi atasnya sama. Yang kedua, sisi alas dan sisi atas sejajar. Yang ketiga, banyak sisi tegak sama dengan banyak titik sudut pada alasnya. Yang keempat, sisi alas selalu tegak lurus dengan sisi tegaknya. Yang kelima, untuk menentukan jumlah sisi prisma bisa menggunakan N plus 2. N itu tergantung nama prismanya. Jumlah rusuk prisma itu adalah 3 dikali N. Segi berapa prismanya? Kemudian untuk menentukan jumlah titik sudut prisma adalah 2 dikali N. Pembahasan yang pertama kita adalah prisma segitiga. Nah, ciri bangun ruang prisma segitiga. Yang pertama, memiliki alas dan atap segitiga yang sebangun. Yang kedua, memiliki 5 bidang sisi. Sisi prisma segitiga terdiri dari bangun datar, persegi panjang, dan segitiga. Yang ketiga, memiliki 3 bidang sisi tegak. Yang keempat, memiliki 9 rusuk. Rusuk bangun ruang adalah pertemuan dari 2 sisi yang menyusunnya. Yang kelima, memiliki 6 titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dari beberapa rusuk. Prisma segitiga. Untuk menemukan rumus luas permukaan prisma segitiga, kita bisa menghitung dengan cara luas permukaan prisma segitiga sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut artinya luas seluruh bidang tegak prisma segitiga, yaitu 3 kali luas 1 bidang tegak. Atau kita juga bisa menggunakan rumus luas permukaan prisma segitiga sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Karena alas prisma segitiga merupakan bangun ruang segitiga, maka rumus luas alasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian, untuk menentukan rumus volume prisma segitiga atau isi dari prisma segitiga, kita bisa menggunakan
rumus volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Prisma segi 4. Bangun ruang prisma segi 4 juga dikenal dengan nama bangun ruang balok atau kubus. Beberapa ciri bangun ruang prisma segi 4 antara lain: yang pertama, memiliki alas dan atap segi 4 yang sebangun. Memiliki 6 bidang sisi. Sisi prisma segi 4 terdiri dari bangun datar segi 4, bisa berupa persegi atau persegi panjang. Kemudian, memiliki 4 bidang sisi tegak. Kemudian, memiliki 12 rusuk. Kemudian, memiliki 8 titik sudut. Prisma segi 4. Rumus luas permukaan prisma segi 4. Untuk mengetahui luas permukaan prisma segi 4, cara menghitungnya adalah luas permukaan prisma segi 4 sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut artinya luas seluruh bidang tegak prisma segi 4, yaitu 4 dikali luas 1 bidang tegak. Atau kita juga bisa menggunakan rumus luas permukaan prisma segi 4 sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Jika alas prisma segi 4 merupakan bangun persegi, maka rumus luas alasnya adalah sisi dikali sisi. Sedangkan alasnya merupakan persegi panjang, maka rumus luas alasnya adalah panjang dikali lebar. Ataupun jika alasnya berbentuk belah ketupat, maka rumus luas alasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, sedangkan untuk menentukan rumus volume prisma segi 4, menghitung volume prismanya menggunakan rumus volume prisma segi 4 sama dengan luas alas dikali tinggi. Prisma segi 5. Prisma segi 5 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J seperti gambar di samping memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai 10 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan C. Kemudian mempunyai 15 rusuk, yaitu rusuk alas A, B, B, C, C, D, D, E, dan E, A. Kemudian rusuk atas F, G, G, H, H, I, J, dan C, F. Nah, rusuk tegaknya F, A, G, H, G, B maksudnya, H, C, I, D, C, E. Kemudian mempunyai 7 bidang sisi, yaitu sisi alas A, B, C, D, E, sisi atas F, G, H, I, J, sisi tegak A, B, G, F, B, C, H, G, C, D, I, H, D, E, C, I, dan A, E, F, J atau A, E, J, F, sama saja. Prisma segi 5. Untuk menemukan rumus luas permukaan prisma segi 5, kita bisa menggunakan rumus luas permukaan prisma segi 5
sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Untuk lebih memudahkannya, kalian bisa menggunakan rumus LP ini luas permukaan ya, sama dengan 2 dikali luas alasnya, karena bentuknya segi 5, maka rumusnya adalah 5 dikali 1/2 dikali P dikali T ditambah luas selimutnya adalah 5 dikali P dikali L. Nah, P-nya di sini merupakan panjang rusuk pada sisi alas. Kemudian T-nya ini merupakan T di sini. Terus kemudian L ini merupakan panjang sisi tegaknya. Kemudian untuk menemukan rumus volume prisma segi 5, yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, berarti volume sama dengan luas alasnya tadi rumusnya adalah 5 dikali 1/2 dikali P dikali T dikali tinggi prisma, itu juga merupakan ini L, panjang sisi tegaknya. Kenapa di sini kok dikali 5? Karena merupakan segi 5. Kalau segi 6 tinggal kita ganti ininya aja, 6. Itu bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal prisma. Nomor 1, sebuah prisma segitiga memiliki tinggi 12 cm, tinggi bidang alas 8 cm, kemudian dan panjang bidang alas 6 cm. Berapa luas permukaan dan volume prisma segitiga tersebut? Yang pertama, untuk penyelesaiannya, luas permukaan prisma segitiga sama dengan 2 dikali luas alas ditambah selimut. Nah, berarti jika kita substitusikan sama dengan 2 dikali setengah dikali 6 dikali 8. Panjang bidang alas ini 6, kemudian 8 ini merupakan tinggi bidang alasnya, tinggi segitiga pada alasnya. Kemudian ditambah 3 kali luas selimutnya adalah 3 kali bangun persegi panjang, yaitu 12 dikali 6. Sehingga 2 dikali hasil dari 1/2 dikali 6 dikali 8 adalah 24, ditambah 3 dikali hasil dari 12 dikali 6 yaitu 72. Kemudian selesaikan pada perkalian 2 dikali 24 berapa hasilnya, kemudian 3 dikali 72 hasilnya berapa, kemudian dijumlahkan sehingga hasil akhirnya adalah 264 cm persegi. Kemudian, untuk menentukan volume prisma segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alasnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Tinggi pada segitiga ya, dikali tinggi prisma. Sehingga kita substitusikan setengah dikali 6 dikali 8 dikali tinggi prismanya adalah 12 cm. Sehingga hasilnya adalah 24 dikali 12, yaitu 288 cm kubik. Satuan volume. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Contoh soal prisma yang kedua. Sebuah prisma tegak mempunyai volume 1440 cm kubik. Alas prisma berbentuk segitiga dengan bantalan 5 cm dan tinggi 12 cm. Berapakah tinggi prisma tersebut? Nah, karena di sini yang diketahui adalah volume prisma, yaitu V, 1440 cm kubik, kemudian tinggi segitiga T
sama dengan 12 cm. Kemudian alas segitiga yaitu 5 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi prismanya atau TP. Sehingga untuk menentukan tinggi prisma, kita bisa menggunakan rumus volume dibagi dengan luas alas. Volumenya 1440 dibagi, karena luas alasnya berbentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 5 dikali 12 alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 1440 dibagi 30 sama dengan 48 cm. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 48 cm. Kita lanjutkan. Contoh soal prisma yang ketiga. Sebuah prisma tegak memiliki volume 432 cm3. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Hitunglah tinggi prisma tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, yang nomor 3 itu, hitung luas segitiga terlebih dahulu karena alas prisma berbentuk dari bangun segitiga. Jadinya luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya 6, kemudian tinggi pada segitiganya adalah 8, yaitu luas segitiganya 24 cm persegi. Kemudian hitung volume prisma dengan rumus V sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena di sini yang diketahui adalah volumenya, kita substitusikan. Volumenya 432 cm3 sama dengan luas alasnya 24 dikali tinggi. Sehingga T-nya sama dengan 432 dibagi 24 adalah 18 cm. Sehingga tinggi prisma tersebut adalah 18 cm. Kita lanjutkan. Contoh soal prisma yang keempat. Sebuah kandang ayam berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang rusuk alasnya 20 cm dan tinggi prismanya 60 cm. Kerangka kandang ayam dibuat dari aluminium. Panjang minimum aluminium yang diperlukan untuk membuat 3 kandang ayam adalah. Nah, apabila pertanyaannya seperti ini, maka yang dicari adalah jumlah semua rusuk pada kandang ayam tersebut. Di sini rusuk alasnya 20 cm. Kemudian tinggi prismanya 60 cm. Sehingga kita bisa menemukan jumlah keseluruhan panjang rusuknya menggunakan 2 dikali keliling alas ditambah jumlah sisi tegak. Nah, di sini 2 dikali keliling alasnya 6 dikali 20 ditambah jumlah sisi tegaknya adalah 6 dikali 60. Kenapa kok di sini 6? 6 itu dari mana? Karena di sini persegi 6, prisma segi 6. Sehingga dikalikan 6. Karena di sini panjangnya pasti sama. Kenapa kok dikali 2? Karena di sini alas sama tutupnya itu bangun yang kongruen. Bangun yang sama. Sehingga hasilnya adalah 600 cm
Untuk membuat 3 kandang ayam diperlukan aluminium. Karena 3 kandang ayam, ini kan tadi 600 cm adalah satu kandang ayam. Karena 3 artinya hanya tinggal dikalikan 3 dikali 600, yaitu 1800 cm. Nah, bila satuannya saya gunakan meter, maka tinggal 18 meter. Contoh soal prisma yang kelima. Perhatikan gambar prisma trapesium berikut. Luas permukaan prisma tersebut adalah alas prisma berbentuk trapesium. Tentukan sisi miring pada trapesium untuk menghitung keliling alasnya. Karena di sini yang diketahui adalah ini sisi alas, sisi tinggi, sisi miringnya ini kan belum diketahui. Maka kita bisa menggunakan ini. Karena di sini panjangnya 12 cm, otomatis di sini juga 12 cm. Kemudian kalau di sini 12 cm, untuk menemukan 18 cm maka tinggal 6 cm. Kemudian tingginya 8 cm sesuai dengan ini. Nah, untuk menemukan sisi miringnya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu menemukan A. A itu adalah sisi miring. Terbuat dari segitiga siku-siku ini 8 dan 6. Sehingga karena sisi miring adalah sisi paling panjang, maka A sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 36 ditambah 64, yaitu sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10 cm. Setelah itu, untuk menemukan luas permukaan trapesium, yaitu menggunakan rumus 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas permukaan trapesium, luas alasnya 2 dikali 1/2 dalam kurung A tambah B dikali T ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, 2 sama dengan setengah, A-nya adalah 18 ditambah B-nya 12 ini dikali tingginya 8, kemudian kelilingnya seluruh sisi pada trapesium ini kita jumlahkan 18 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 10 A-nya tadi, kemudian dikali tinggi prisma yaitu 20 tinggi prismanya ini. Sehingga kita bisa menemukan 2 dalam kurung 1/2 dikali, ini kita jumlahkan terlebih dahulu, hasilnya 30 dikali 8 sama dengan ditambah yang ada di dalam kurung ini kita jumlahkan, hasilnya 48 dikali 20. Sehingga ini kerjakan terlebih dahulu. Ini bisa dicoret sehingga tinggal 30 dikali 8 yaitu 240 ditambah 48 dikali 2 yaitu 960. Sehingga apabila dijumlahkan hasilnya. Nah, setelah kalian memahami beberapa contoh soal pada pembahasan materi sebelumnya, untuk memudahkan kalian mengerjakan soal Prisma tanggal 9 Maret 2021, di sini terdapat 4 buah soal yang kalian bisa kerjakan sebagai latihan. Nah, apabila kalian merasa kesulitan, kalian bisa mencari referensi video pembelajaran lain pada YouTube, atau juga kalian bisa bertanya dengan temannya melalui grup sosial media, ataupun kalian bisa menanyakan pada guru mata pelajaran masing-masing. Insya Allah semua Bapak Ibu guru matematika siap membantu kalian apabila ada pertanyaan. Kemudian atau kalian juga bisa browsing pada internet, itu juga bisa membantu belajar kalian di rumah. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan tersebut.
Untuk itu, video pembelajaran kali ini saya akhiri. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dari video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.